Assalamualaikum, aku Rahmi. Aku Tari. Selamat datang di podcast Bicara Pakai Karya. Yeay, akhirnya kita sampai di episode kedua. Yoi. Kedua Terima nih. kasih buat teman-teman yang udah support kami di episode perdana kemarin ya. Antusiasmenya sangat luar biasa. Banyak respon yang kami terima di episode kemarin ya. Iya, betul. Semoga bisa membantu teman-teman semua ya. Kita bareng-bareng nih lewat podcast Bicara Pakai Karya. Iya. Nah, di episode kedua nih, Gimana? ada yang nanya nih melalui email. Ada yang nanya ya, alhamdulillah ya. Iya, ada yang nanya melalui email. Nah, ini seorang Linias kita. Wih, Linias tuh apa teh? Kayak panggilan sayang lah ya, iya. panggilan sayang orang-orang yang menyelami dunia lini masa gitu. Iya, lini masanya media sosial ya, Betul. bukan lini masa kita doang nih, Betul. maksudnya lini masa dalam general sosial media. Jadi kalau dari sinias ya katanya ya, dari sinias itu kan yang menyukai atau yang berkecimpung di dunia perfilman, nah mencintai dunia perfilman. Nah, Linias ini mungkin orang-orang yang mencintai dunia kekaryaan di media sosial gitu. Makanya kita nyebutnya teman-teman yang berkarya bareng sama lini masa nih adalah Linias gitu ya. Betul, gitu. Jangankan yang berkarya, yang melihat juga kita Linias. semua Linias gitu. Ya. Karena yang suka dengan lini masa gitu kan. Lini masa sosial media ya maksudnya. Bukan lini masa kita maksudnya. Lini masa Nanti Tidak hanya itu maksudnya. tidak hanya itu. Nah, balik lagi nih ya. Oke. Apa pertanyaannya dari Linias nih katanya? Ini ada yang nanya nih melalui email. Nah, dari sebut saja Mawar. Oke. Aku suka lihat konten-konten di sosial media dan aku juga pengen jadi kayak mereka, bisa bikin konten yang menarik dan seperti enjoy life aja gitu. Oke. Tapi kok rasanya aku nggak punya bakat apa-apa yang bisa dikontenin. Ya bingung deh harus mulai gimana dulu gitu katanya. Merasa nggak punya bakat ya Linias yang satu ini gitu. Dan mungkin teman-teman Linias lainnya apakah merasakan hal yang sama? Iya benar. Ya terkadang kita juga bingung mau konten gimana. Terkadang yang suka kita lihat di media sosial tuh kayak yang udah gampang aja gitu kan. Atau mereka kayak udah tahu nih bakat mereka di sini, makanya dia konten di sebelah sini gitu. Gimana nih caranya ya buat mencari bakat? Kalau setahu aku sih mungkin kayaknya nggak mungkin ada orang yang terakhir tanpa potensi atau bakat sih. Kayaknya nggak mungkin ya. Maksudnya paling ada pun adalah orang-orang yang nggak melihat, melihat di mana letak kemampuan atau keahliannya dia biasanya gitu. Jadi biasanya mungkin ada teman-teman yang ngerasa nggak punya bakat, tapi pas nanya ke orang, ih kamu jago tau di sini, kamu jago tau di sini. Ada nggak sih teman-teman yang kayak gitu? Iya ada banget. Iya Itu kan? temen aku tuh kayak gitu. Gimana tuh temennya tuh? Kayak dia tuh selalu bilang, iya aku mah udah nggak punya hobi gitu. Nggak punya hobi bahkan Aku nggak suka apa-apa, aku nggak punya hobi, aku bingung hobi aku apa gitu. Mengklaim ya seperti iya, itu ya. Gitu, seperti seakan-akan dia ngeklaim dia nggak punya hobi, dia nggak punya hobi udah Iya, kayak gitu kan. Padahal kalau dilihat lagi, aku tuh suka ngeliatin dia suka nonton film, dia update musik, terus dia suka sharing-sharing tentang apalah gitu. Itu tuh kamu jago loh di situ gitu sebenarnya gitu kan ya. Iya, itu kan berarti bukti bahwa kadang kita nggak bisa melihat diri kita sendiri gitu ya. Mungkin bisa di-trigger dari orang lain di sekitar kita, di lingkungan kita. Siapalah orang-orang terpercaya kita. Coba tanyain, kalian lihat nggak sesuatu dari kita misalkan. Apa ya, aku tuh jagonya di mana sih? Aku nggak tahu gitu. Maksudnya kita bukan nggak tau tapi lebih ke belum sadar sih kayaknya ya, belum sadar apa potensi diri. Makanya boleh tuh nanya dulu ke orang-orang sekitar. Baru akhirnya diperdalam lagi melihat lagi diri sendiri bahwa kita tuh sukanya di mana gitu. Karena mau nanya orang lain juga kita nggak akan tahu sebegitunya karena kan bukan kita ya orang lainnya. Tetap harus ada penggaliannya dari diri kita gitu. Iya, Orang lain jadi trigger aja gitu nggak sih? Jadi ya tanya mungkin bisa jadi ini ya, bisa jadi langkah awal mungkin. Nanya ke orang-orang gimana kita ahlinya di mana atau apa yang mereka temukan, baru refleksikan ke diri kita, oh iya apakah iya gitu kan ya, apakah benar ini yang kita sukai, apakah apakah itu di situ keahlian kita atau kemampuan yang lebih unggul dari orang lain sebagainya gitu nggak sih? Biasanya. Bisa iya sih kalau menurut aku ya ujung-ujungnya pasti balik lagi ke diri kita ya gitu. Kita mau mulainya dari mana gitu, mau dari keahlian atau mau dari bakat gitu kan ya. Tapi sebenarnya apa ya istilahnya tuh, gimana ya aku ngomongnya, jadi kadang ada juga yang merasa dia tahu keahliannya dia di situ gitu, tapi sebenarnya itu tuh bukan passion dia gitu. Oh, Dan terjebak bahkan jadinya. iya,
dan bahkan terkesan dipaksakan gitu kan oleh keadaan gitu. Oh. Kayak misalnya contoh aja ini mah ya, misal gitu, kayak aku misalnya gitu kan ya, ketika masuk kuliah itu aku merasa salah jurusan gitu. Ketika aku sukanya adalah desain, aku ingin masuk DKV dan ternyata keadaan berkata lain gitu kan ya, takdir berkata lain gitu kan ya, aku dapet tuh di agribisnis gitu. Sedangkan di keluarga itu nggak ada sebenarnya yang punya basic bisnis sama sekali gitu sebenarnya gitu. Nah itu kan apalagi kalau misalnya aku pernah lihat di Dukung Data ini mah salah seorang psikologis pendidikan ya itu entah ini Bu atau Pak aku juga nggak tahu, Irene Guntur menyebutkan bahwa sebanyak 87% loh mahasiswa di Indonesia tuh merasa salah jurusan gitu. 87% tuh banyak banget sih. Itu dominasi banget sih. Itu udah banyak banget sih. Gitu. Jadi tuh sebenarnya kan ya itu tadi ya gitu. Ketika keahlian yang kita sadari ternyata bukan berbeda passion kita. Berbeda gitu. dengan passion kita ya. Bagaimana menurut? Jadi gimana ya, kadang emang kita tuh masih biasanya ya namanya juga masih muda, biasanya kan masih bingung gitu kita dan lingkungan kita memang menjadi faktor besar ya kemana arah kita ditujukan. Misalkan kan kita biasanya buat yang kayak teman-teman yang salah jurusan tuh biasanya ngerasanya mungkin pertama kali ya ada beda-beda ya, ada yang benar-benar mereka sudah dari awal udah tahu mereka bukan jurusan di sana. Terus tapi tetap dipaksakan ke arah sana. Ada juga teman-teman yang kayak merasa interest nih, kayaknya ini bidang ini tuh aku deh. Ternyata pas dimasukin ternyata tidak juga gitu kan. Ya itu yang dialami oleh saya sebenarnya kan. Aku kayak interest gitu di bidang itu, ternyata pas sudah dimasuki jadi ternyata tidak. Oh ternyata aku jadi tahu bahwa ternyata bukan di situ, atau apa ya? Jadi alarm atau jadi kayak malah kita jadi tahu diri kita sendiri bahwa oh ternyata aku bukan di situ dan ini loh. Nah kita tuh malah jadi kadang ada yang malah jadi menemukan. Kalau aku jadi menemukan ya tipenya. Jadi banyak nih beda-beda kan orang-orang. Nah aku tuh salah tuh jadinya menemukan bahwa oh aku ternyata sukanya yang ini, dan aku nggak merasa jadinya suatu itu hanya proses aja. Ternyata prosesnya istilahnya diarahkannya ya aku salah dulu sehingga aku tahu yang benar. Yang aku banget seperti apa. Tapi kan orang-orang beda-beda nih, beda-beda. Ada yang ya udah pas sudah tahu salah, wah aku nggak tahu nih aku harus kemana gitu kan ya. Nggak apa ya, nggak bisa nentuin selanjutnya apa ya. Kalau udah salah rasanya ya udah stuck down, udahlah aku nggak akan bisa sukses gitu. Atau malah sebenarnya mungkin ini diksinya aja ya. Kata-kata salah tuh kayaknya kurang tepat juga ya sebenarnya gitu. Mungkin bukan salah ya, tapi merasa tidak cocok. Iya, gitu. tidak cocok aja merasa sih. bukan tempatnya. Merasa gitu bukan kan tempatnya ya, gitu. Jadi mungkin jadinya kalau katanya salah tuh bahasanya jadi negatif banget ya ke kitanya tuh, jadi kayak wah ternyata salah bener nih gitu. Padahal ternyata itu bukan suatu kesalahan, bukan sesuatu hal yang harus dihindari banget gitu. Tapi itu jadi ya ambil positifnya bahwa ternyata kita jadi tahu ternyata itu bukan bidang kita. Kita jadi lebih apa ya bisa lebih apa ya mencari jalan benar. Kita jadi kita tahu yang ini salah, ya udah kita cari yang benar gitu kan yang mana gitu yang cocok yang mana kan yang gitu. Mana benar. Jadi kalau indikatornya salah benar tuh ya gimana terlalu ya gitu. ini ya terlalu saklek ya gitu. Padahal nggak kayak ada yang misalnya salah kalau salah tuh kalau misalnya salah tuh berarti harus kembali ke jalan yang benar gitu kan. Seolah-olah seperti itu ya. Oke, gua salah tinggalin gitu kan ya, kan kayaknya nggak gitu ya sebenarnya. Iya, padahal nggak gitu. Jadi apa ya, terus biasanya ini juga di apa ya, karena kita tuh nggak tahu kita tuh tipe orang yang seperti apa. Emang tipe-tipe orang kayak gimana? Ini sama kayak MBTI nggak? Mungkin ya itu bisa diketahui MBTI, cuma kita coba ke yang lain. Oke. Jadi katanya David Epstein di bukunya judulnya Range itu katanya manusia ini dibagi menjadi dua lah, ada tipe yang generalis atau ada yang spesialis. Kalau yang mungkin teman-teman tahu yang spesialis ya, jadi kayak dia udah jago dari kecil tuh udah menekuni bidang itu aja sehingga dia pas udah bahkan remaja udah kayak sukses banget nih untuk di suatu bidang itu, misal entahlah dia nulis, olahraga gitu kan dan sebagainya. Ada kan teman-teman kita kayak udah dari kecil dia jago gambar, terus sampai akhirnya at the point dia jadi entah jadi arsitek, jadi seniman atau apa gitu ya. Nah itu kan orang-orang yang spesialis lah.
Terus ada juga yang generalis, yang bahkan sebenarnya dia banyak bisa dibilang nggak yang pintar-pintar amat di suatu bidang, tapi dia mencoba banyak hal, mencoba banyak bidang, sehingga ya dia banyak dia nggak jago, tapi banyak yang dia ketahui. Itu di generalis. Dan katanya David Epstein tuh di 30% tuh di spesialis, manusia-manusia di bumi ini. Dari sisanya 70% itu di generalis. Nah, ini teman-teman ngerasanya apa nih sebagai generalis atau spesialis? Teteh sebagai apa kira-kira? Aku belum bisa menentukan aku tuh generalis atau spesialis. Ketika generalis pun aku nggak yang general amat gitu. Ya. Ketika spesialis juga nggak yang dalam-dalam banget gitu loh. Kayak. Ada juga yang tipikalnya jadi masih bingung gitu kan. Kalau gitu. aku udahlah, aku kayaknya generalis aja. Gitu. Soalnya setelah aku coba-coba, ternyata aku anaknya suka explore, jadi explore apa, belajar, tapi emang ternyata aku menemukan bahwa ternyata aku bosenan. Bosenan tuh ternyata aku tidak suka sampai ke dalam banget sih, enggak ya. Sampai pernah aku ngobrol sama temen aku yang spesialis banget, dia spesialis di bidang nulis. Dia bilang kayak, kok bisa sih bosen? Lah, itu kan aneh ya. Kok bisa sih suka? Iya, kok bisa sih suka? Maksudnya itu terus gitu. Tapi ternyata memang ya balik lagi, ya Tuhan menciptakan kita ya beda-beda ya. Ternyata ada yang nggak bosen-bosen gitu. Nggak bosen, dia nulis ya udah, dia nulis aja kerjaannya. Aku kok bisa sih nggak bosen-bosen, dia aneh. Kok mencoba, biasanya kok nggak di satu ini aja sih gitu. Itu jadi lucu gitu kan. Dia bertanya. Ya kita masing-masing ada ininya lah ya, plus minusnya. Tapi pasti ada yang kamu suka banget kan, yang selalu kamu lakuin, ya gak sih? Ya, walaupun gitu. Kayak masih tetap general, sesuka-sukanya aku tetap general. Tapi ya itu balik lagi ya, kalau misalnya ya itu tadi, ketika aku pun tidak bisa memastikan gitu. Untuk generalis spesialis pun aku nggak bisa memastikan aku ada di mana gitu. Apalagi untuk ya tadi kayak temen aku itu, dia untuk suatu hal yang dia suka aja dia nggak tahu gitu loh. Jadi harus paling deket tuh kita bisa cari lewat teknik, ada yang namanya 4E atau bahasanya 4E. Karena dalam bahasa Inggris ya teman-teman, 4E itu kayak tahapan buat kita mencari sesuatu hal yang kita sukai gitu ya. Nah itu pertama dimulai dari enjoy. Jadi kita caranya itu melis gitu ya, melis apa-apa, nanti kita masukkan ke tahapan-tahapan tersebut gitu. Apakah itu sudah masuk ke tahapan tersebut atau belum gitu bahasanya ya. Nah yang tahap pertama ini ada enjoy. Jadi list tuh kegiatan-kegiatan keseharian yang kita lakukan dan kita enjoy, kita senang, happy ngelakuinnya. Contohnya kayak mungkin beberes rumah, terus menulis, misalkan memasak, ada yang misalkan apalagi menggambar dan sebagainya, itu tulis semuanya. Olahraga gitu ya, tulis semuanya. Nanti kita masuk ke tahap next level, itu easy, berarti cari yang mudah melakukannya. Mudah ini kan macam-macam ya, misalnya ada yang orangnya kesulitan buat olahraga, ternyata dia suka olahraga tapi sulit nih kayaknya buat waktunya. Perlu waktu lama atau gimana gitu kan, jadi ya berarti mundur tuh di easy, jadi nggak ada tuh nggak masuk tuh si olahraga ke easy misalkan contohnya. Atau suka masak tapi ternyata pasarnya jauh, bikin males masak misalkan, nah itu berarti mundur tuh si masak. Ada yang misalkan sukanya nulis, terus ya nulis butuh apa sih, butuh laptop misalkan, itu ada misalkan, terus misalkan ataupun bahkan pena dan kertas aja cukup. Nah itu berarti kan mudah, nah berarti dimasukin tuh ke easy, masuk. Nah nanti naik lagi ke excellence. Ke excellence tuh berarti ini udah bukan hitungan diri kita sendiri sih Teh, jadi udah kayak ada dukungan dari orang lain atau apa ya, validasi dari orang lain lah. Iya sih. Bahwa kalau tanya wah kamu bagus deh di bidang itu, misalkan kamu bagus deh gambarnya, bagus deh kamu nulisnya, kayak gitu-gitu. Nah itu berarti udah masuk ke tahap excellence, karena udah dapet istilahnya, udah bukan hanya dilihat sama diri kita, tapi udah dilihat juga sama orang lain. Nah terakhir adalah tahapnya sampai ke earn itu bermanfaat lah, bisa bermanfaat bagi orang lain. Tadi karena ketika orang lain udah melihat itu dan mungkin kayak kalau misalnya membutuhkan sesuatu, itu nyarinya ke kamu gitu, karena aku butuh gambar nih, tolong dong gambarin atau apa gitu ya. Nah itu berarti udah di tahap earn, entah itu earn-nya dalam bentuk uang, ya bagus ya kalau misalnya dalam bentuk uang kan buat kita gitu, atau ya untuk lingkungan kita lah, bisa jadi bermanfaat. Nah itu teman-teman bisa petakan tuh, itu buat memetakan dulu
hal-hal kegiatan sehari-hari yang dimana kita bisa maksimalin buat barangkali itu menjadi jalan kita buat jadi sukses lah bahasanya. Istilahnya menggunakan bakat kita untuk jalan suksesnya gitu kan ya. Siapa tahu pakai bisa tuh, siapa tahu bisa pakai 4E itu hanya semacam ya salah satu teori mappingnya dulu aja deh. Biar kita tadi kan bahasanya bingung. Kalau bingung tuh biasanya kita karena masih ruwet. Iya benar. Iya kan? Tidak mengurai dulu Iya, kita urai satu-satu bisa lewat 4E yang tadi. Gitu. Tapi sorry, berarti si 4E ini berarti di listnya tuh gimana sih? Berarti dibikin tabel gitu ya? Karena itu kan tahapan ya, berarti misalnya tabel ke kanan sampingnya itu adalah apa? Ya tadi easy, enjoy, easy, excellent, earn ke kanan misalnya, ke bawah baru list kerjaannya, list kegiatannya. Baru nanti di checklist gitu bisa ya kayak gitu, atau tipenya bisa kan yang ngelompokin. Ya udah enjoy, tulis aja dulu enjoy, ditulis lagi, di rewrite ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan tadi tahapannya gitu, itu juga bisa. Jadi ini sebenarnya buat cara aja buat tadi mengurai benang kusut yang ada di kepala, biar kita terpetakan ternyata karena biar kebayang gitu ya. Karena kalau nggak ditulis, nggak dipetakan, itu nanti jadinya bingung ke kitanya mau ngapain. Karena kita perlu ya itu mengurai benangnya dulu ya. Iya. Dari mana ini kan menjadi satu tools yang membantu kita. Betul. Si 4E ini ya. Betul. Tapi ya ini menarik sih. Jadi timbul pertanyaan baru nih gitu kan. Apa tuh? Apalagi kalau misalnya tentang ya tadi ya, ketika di awal kita ngebahas tentang bakat, kemudian tadi kita membahas tentang keahlian yang salah. Iya, keahlian yang salah. Keahlian yang terjebak oleh kondisi itu. Iya, betul. Itu tuh sebenarnya gimana ya? Lebih baik berarti ketika kita mau mulai konten itu lebih baik mendahulukan keahlian kita atau bakat gitu. Sebenarnya ini akan balik lagi ke tiap orangnya nggak sih? Pasti beda-beda, tiap kasusnya beda-beda gitu ya. Pasti kondisinya beda-beda lah tiap orang ya. Cuma kayak ada satu cerita menarik gitu ya menurut aku, si soal keahlian yang mungkin tidak disangka-sangka dimiliki atau terpaksa dimiliki gitu ya, sama mungkin bakat atau keinginan kita gitu kan. Ada cerita, jadi ada temanku yang dia kayak dari kecil tuh udah sangat terlihat bahwa dia di spesialis gitu. Dia sukanya nulis, dari kecil sudah sangat terlihat bahwa bakat dia memang di bagian sastra atau literasi. Sampai akhirnya balik lagi ke sudah menjadi dewasa, kita harus memilih dan ternyata dipaksakan keadaan bahwa dia harus masuk jurusan desain ternyata. Kebalik ya, tadi pengennya desain, dia terpaksanya malah ke desain ya. Nah pas di desain itu dia ternyata ya istilahnya ya udah dia ya bisa melakukannya, tapi kan tadi tidak enjoy, maksudnya tidak happy lah mungkin melakukannya. Tapi ketika dia kuliah, ketika dia merasa ternyata yang dia bisa lihat adalah di kelasnya orang-orang yang suka desain ternyata tidak banyak yang bisa nulis. Nah itu menjadi suatu keahlian baru gitu. Dia adalah orang yang bisa desain dan juga bisa nulis sekaligus gitu kan. Nah ini tuh menjadi suatu uniqueness-nya dia gitu. Jadi keunggulan dia, ternyata dia tuh beda loh dari orang-orang desain lainnya. Ketika orang-orang desain yang lainnya mungkin bisa istilahnya desainnya bisa bagus banget ya, dia tuh sebenarnya nggak bagus-bagus banget desainnya, tapi ketika dia bisa nulis, dan itu dia jadi dicari-cari bahasanya. Kamu bisa sambil nulis kan ya, jadi kamu nih desain sekalian nulisin deh. Dan itu jadi keahlian yang baru gitu buat dia gitu. Jadi ada yang ceritanya kayak gitu, bahwa istilahnya dikolaborasikan tuh kebiasaan keahliannya, dan juga sebenarnya minat dari dia yang dari kecil yang mungkin bahasanya dia ya asalnya tadi mikirnya dia salah jurusan. Nah itu contoh pertama. Mungkin yang contoh kedua adalah mungkin artis yang kita tahu ya. Kalau aku ada tuh namanya yang Mbak Isyana Sarasvati. Iya benar ya, Teteh, benar, orang nggak tahu sih orang mana. Cuma beliau itu tahu aku dia kuliahnya musik klasik. Tapi karena dia tuh katanya sukanya musik rock. Jadi kebayang dong jauhnya musik rock dan musik klasik tuh jauh banget kan. Jauh banget, tapi di satu albumnya dia bisa mengkolaborasikan musik klasik dan musik rock. Itu bayangin deh kreativitasnya sebagus apa gitu kan. Karena ya itu tadi dia mengkolaborasikan hal-hal yang dia suka, dan dia yang dia suka, maksudnya mungkin yang benar-benar dia sukai, dan sama sesuatu hal yang mungkin
keahlian dia di musik klasik tadi gitu. Dan itu kan jadi suatu hal yang unik dan menarik banget nih buat orang-orang gitu. Dan di situ titik kreativitasnya Iya, sebenarnya, betul. bahwa ya ketika kita tidak ketika kita tidak mengklaim bahwa kita hanya berada di satu tempat itu, Betul. gitu ya, bahwa kita ada juga nih interest kita di Bidang titik lain. mana gitu kan, dan kita bisa mengkolaborasikannya. Di situ titik kreativitas kita ya. Iya. Dan itu yang menjadi uniqueness tersendiri Iya, ya sebenarnya, jadi keunikan gitu. kita lah bahasanya di sekarang. Mungkin ya itu kita harus pintar-pintar mencari gitu kan, pintar-pintar mencoba kemana nih kira-kira, ya udah coba-cobain aja dulu, siapa tahu kita bisa tadi generalis itu dia bisa connecting the dots gitu. Jadi sukanya apa, ternyata ketika ada banyak yang disukain, gimana kalau aku bersihin ya semuanya. Nah itu tuh akan menjadi uniqueness gitu, bakal jadi keunikan yang tadi ya cuma kita mungkin yang punya gitu. Dan sebenarnya sejujurnya aku juga belum pernah dengerin sih. Nggak ya. Kayak gitu. Cobain Tapi deh kayaknya nanti. Aku juga. Aku tertarik sih. Iya kan, gara-gara mendengar itu aja kan jadi kayak kayak bakal gitu. keren banget nih kebayangnya gitu kan. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi harus mulai dari mana nih konten? Iya, mulai dari mana ya? Yang pasti mungkin tadi bisa ini mulai tuh benar-benar banyak, nggak harus saklek harus mengikuti tahapan ini gitu ya. Ya nggak sih, biar kita tuh nggak mikirnya selalu harus bertahap atau gimana. Enggak kayak gitu. Ada yang bisa mulainya ya udah mulai dulu aja gitu, jalan apa yang kamu sukai saat ini, silahkan karyakan gitu ya, silahkan utarakan gitu, bicara karya. Baru nanti mungkin kelihatan nih ketika udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ngonten, ternyata karya aku tuh ngarahnya ke sini ya. Jadi ngelihatnya patternnya setelah jalan. Sambil ngelihat arahnya juga nih, patternnya ternyata ke arah sini. Atau ada juga yang memang yang sudah menentukan dari awal. Aku kayaknya mau ngonten ke arah sini nih. Mungkin anaknya bahasanya ada yang impulsif dan planner ya. Kalau aku tipenya planner gitu. Ada juga yang impulsif, ya udah jalan dulu aja lah. Ternyata ketika ya udah tahu tujuannya kemana, pasti kan ada patternnya tuh. Pasti ada ternyata yang selama ini aku omongin tuh ini ya. Nah gitunya sih, jadi nggak harus terpatok nggak sih sama Betul. sama tahapan gitu. Karena ya dari semua teori pun nggak ada yang benar-benar saklek ya sebenarnya. Ini yang harus begini, harus mulai dari sini, harus gimana gitu kan, yang enggak kayaknya ya. Atau malah kita bisa mengkolaborasikan semua teknik gitu. Betul. Beberapa teknik gitu, maksudnya semua gitu ya. Menciptakan ini baru gitu, menciptakan teknik baru. Gitu. Mungkin kalau bisa aku simpulin, kalau misalnya pertanyaan tadi harus mulai dari mana gitu ya, bisa dari mulai dulu aja ya gitu. Dan terserah ya mau mulai dari dulu tuh dengan konsep matang ataupun tidak gitu, tapi yang penting kita jalan gitu kan ya. Dan kita jalan, dan jangan sampai lupa kalau misalnya kita jalan tuh kita ingin menemukan sesuatu, berarti kan kita harus sadar ya, sadar kita tuh sudah melakukan apa dan apa yang sedang dilakukan gitu kan ya. Dan biar tetap terarah lah si konten kita, jadi nggak ngasal-ngasal banget gitu ya, jalan-jalan aja ya taunya kemana-mana ternyata. Nah nggak kayak gitu, sampai akhirnya kita bisa menemukan pola, yang pola itu adalah ternyata value kita ya gitu. Ternyata gitu yang kita cari selama ini ternyata selalu kita ulang-ulang gitu. Biasanya kayak gitu ya gitu. Jadi mulai aja dulu dan sadari apa yang sudah dan sedang dilakukan ya bagi teman-teman. Karena sebenarnya potensi kita, apalagi potensi teman-teman yang sedang mendengarkan ini pasti banyak ya. Kan kita sama-sama manusia yang lahir dengan ketidaktahuan ya. Betul. Berarti potensinya sama. Gitu. Nah, sebenarnya sama. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah dengerin sampai akhir episode ini. Kalau merasa podcast ini bermanfaat, silakan like, share, terus subscribe juga gitu ya channel podcast ini. Terus kalau teman-teman juga punya cerita buat tentang ada yang mau cerita, ada yang mau curhat atau nanya kali ya, kayak tadi kakak Linias yang tadi, bisa kirim DM ke @linimasa_studios atau email ke bicarapakekarya@gmail.com. Nah, sampai bertemu di episode selanjutnya, dan jangan lupa simpan ragumu dan bicara pakai karya. dadah.